Kita kembali ke Afrika dan kita kembali ke Wagner. Ada sebuah perang yang tidak terdeklarasi di wilayah Sahel Afrika saat ini. Perang ini bukan hanya perang dari penguasa lokal sekitaran, namun perang antara Rusia, Amerika, Perancis, dan Tiongkok. Ternyata yang berada di tengahnya ada Wagner Group. Wilayah yang dijuluki Sahel atau Sahil, asal kata dari bahasa Arab yang artinya pesisir atau perbatasan, yang wilayahnya saat ini ada di zona perbatasan Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan dikenal dengan nama Sudan. Tapi jangan keliru dengan nama sebuah negara ya. Sahil terbentang dari Samudra Atlantik ke tanduk Afrika di wilayah padang rumput semi kering sabana yang berduri. Atas sejarah Afrika, daerah ini telah menjadi tempat tinggal beberapa kerajaan yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan melintasi gurun. Secara berkelompok negara ini dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Sahil. Negara yang memiliki Sahil kini termasuk Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Lalu ada apa di sana sehingga 4 pemain besar negara superpower cawe-cawe? Kok kita nggak tahu apa-apa sih? Bahkan Wagner sudah berada di sana dengan markas ada di Mali, Burkina Faso, dan Afrika Tengah. Juga menguasai pasukan pemberontak di Chad dan Sudan. Di sisi utara Sahel, negara Libya, Wagner mengendalikan ekspor minyak ke Eropa. Kita lengkapi lagi, di Ivory Coast atau Pantai Gading, di selatan, di wilayah sisi barat Afrika, Wagner membangun pangkalan informational warfare atau dalam bahasa akademi membangun jaringan propaganda untuk perang media, perang narasi. Buzzer lah, pasukan bela pejabat sekarang lah misalnya. Apa yang dipropagandakan atau yang dibuzerkan yaitu anti Perancis. Kita tahu bahwa Perancis menjajah hingga sekarang ini ada 17 negara di Afrika yang masuk wilayah Frankafrik namanya. Sehingga banyak di Afrika wilayah jajahan Perancis tersebut mulai membakari bendera Perancis dan sebaliknya bendera Rusia berkibar di mana-mana. Kita nanti akan masuk ke kerusuhan Perancis yang sedang melanda di negara penjajah tersebut sebagai bagian dari serangan perang propaganda yang dijalankan Rusia, tepatnya Wagner. Ya memang Prigozhin adalah raja media Rusia. Nanti kita akan sambung ke sana ya. Jangan terpengaruh media mainstream dunia yang hanya melihat di permukaan. Perang sekarang adalah perang multi-phase, banyak muka, banyak front. Kita kembali ke Wagner di Sahel Afrika. Wagner Group mengendalikan banyak tambang dan mineral di wilayah Sahel ini, utamanya emas, berlian, kobalt, batu bara, dan banyak lagi. Wagner bukan saja mengendalikan tambang-tambang, namun juga membangun wacana akan menjadikan negara-negara wilayah Sahel didirikan negara federasi, Confederation of African State. Dari sisi Afrika Barat, negara Senegal atau Guinea, di Samudra Atlantik sampai ke Laut Merah di sisi barat, di sisi Sudan. Mereka akan mendirikan negara konfederasi seperti Rusia. Ini juga impian New Mind, mendirikan negara konfederasi. Karena itu bintang di logo New Mind ada 24 bintang. Artinya 10 negara ASEAN ditambah 14 negara Selatan Pasifik menjadikan negara konfederasi maritim terbesar dunia. Pengendali hasil laut dan jalur maritim. Oke, anggap bos main halu. Namun saya yakin Anda suka ide New Mind ini. Kita ke Sahel lagi sekarang. Di mana Tiongkok sekarang kita bahas. Tiongkok masuk di sisi barat di ujung timur Sahel, membangun pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok join the winning team di Afrika. Saat ini ya Rusia ada winning teamnya. Di mana sekarang ini? Maaf, kita masuk sebentar ke Sudan. Di mana tentara yang didukung Wagner, tentara wakil panglima, wakil Menhan Sudan, pemimpin RSF yang dipimpin Muhammad Hamdan Dagalo yang dibantu Wagner sudah menguasai wilayah strategi di Sudan. 20% wilayah Sudan sudah ditaklukkannya. Mirip Rusia di Ukraina, 20% wilayah Ukraina sudah di bawah Rusia yang sebentar lagi akan jadi negara federal, wilayah Donbas dan Bakhmut itu. Seperti Crimea, di Sudan sudah 2 juta manusia mengungsi di berbagai negara Afrika. Sesungguhnya ada kejadian dahsyat di Afrika, namun Barat lebih peduli Ukraina karena military kontraktor Amerika banyak duit dan terus memproduksi mesin perang dengan printing money-nya uang negara Amerika ya untuk Ukraina, belum untuk Sudan. Tiongkok di sisi lain bekerja sama dengan Wagner yang menguasai tambang mineral untuk memproduksinya dan membelinya kemudian dikirim ke Tiongkok bahan-bahan tadi. Sound familiar ya, urusan mineral dibawa ke Tiongkok. Polanya kok sama ya di mana-mana. Secara bisnis, Wagner dan Tiongkok bertransaksi di Dubai. Lalu secara politik, Wagner bukan hanya menguasai wilayah, namun mirip Amerika. Wagner topple down atau menaklukkan pejabat lama, diganti yang baru, diganti orangnya Wagner yang memang mau kerjasama dengan Wagner. Mirip CIA ya kerja Wagner dalam langkah politik penaklukan sebuah wilayah. Misalnya wilayah Burkina Faso, pemimpin muda Ibrahima Traore menjabat baru-baru ini.
Assimi Goïta di Mali, kemudian Abdul Hamid Dbeibeh di Libya adalah orangnya Wagner yang didukung Erdogan Turki secara geopolitik Eropa, sehingga minyak Libya bisa mengalir ke negara EU atau Uni Eropa. Kehadiran Wagner di Afrika langkah awal Rusia untuk menjadi pemain global atau global player, di mana kita tahu Afrika memiliki sumber mineral yang besar, bahkan 40% sumber mineral dunia berada di Afrika. Mineral adalah benda yang paling dibutuhkan oleh dunia teknologi, dan dunia teknologi saat ini adalah pengendali dunia dalam bidang ekonomi. Tanpa teknologi, dunia tidak bisa secepat sekarang. Tanpa mineral, teknologi tidak bisa jalan. Kemudian di Afrika adalah the youngest continent atau benua muda. Usia anak mudanya banyak. Di mana di Eropa, sekutu Amerika termasuk Amerika adalah generasinya tua. Bahkan di Tiongkok saat ini, rata-rata usia penduduknya secara demografi tidak muda lagi. Di Afrika, wilayah terbaik untuk tinggal yang kaya mineral tidak lain adalah wilayah Sabuk Sahil di selatan Sahara yang posisinya dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah. Dengan 120 juta populasi dan gabungan 14 negara, saat ini wilayah terbanyak dikuasai Perancis, di mana negara tersebut selalu membuat perang saudara. Terjadi kudeta berdarah dan tidak stabil ekonominya. Namun dengan Wagner, negara yang dikendalikan Wagner, ekonominya dan keamanannya stabil. Dan Wagner merayap terus ke wilayah lain, membuang Amerika dan membuang Perancis. Pastinya Rusia didukung Tiongkok. Lalu Indonesia di mana? Peace. Selain emas, minyak, dan gas bumi adalah benda yang paling liquid, paling menguntungkan, paling gampang dijual, dan paling banyak yang membutuhkan. Keluar dari Sahil, kita ke tenggaranya Afrika, Mozambik. Adanya pemberontakan di Mozambik di tahun 2019, sebuah deal dibuat oleh Mozambik. Jika pemberontakan itu berhasil diselesaikan, akan diberikan konsesi minyak bumi dan gas selama 25 tahun. Wagner sikat pemberontak itu hanya dalam 1 tahun. Dan sejak 2022, minyak dan gas bumi Mozambik sebagian besar dipegang Wagner. Namun di awal 2023 Amerika masuk membantu rebel pemberontak hingga pemimpin Wagner di Mozambik tertangkap. Pasukan Wagner diasasin dan Wagner keluar dari Mozambik setelahnya. Di sini kita mendapatkan catatan baru. Amerika mulai gerah dengan Wagner di Afrika dan mulai menunjukkan jati dirinya sebagai polisi dunia, sebagai world marshal. Amerika dan sekutunya Eropa mulai sadar. Afrika yang kaya hidrokarbon mineral dan rare earth mineral bisa lepas dari tangan mereka gara-gara Wagner. Afrika bisa jadi the next battleground untuk itu. Dengan strategi soft power Rusia dengan propaganda dan informational warfare yang dilakukan Rusia ke seluruh benua Afrika selama 5 tahun kemarin mulai membuahkan hasil. Negara Nigeria misalnya yang menyuplai 14% minyak bumi dan gas ke Eropa akan membuat dirinya mengendalikan gas ke Eropa seluruhnya. Nigeria membangun pangkalan LNG terminal di Pony Island yang baru terisi 50%, di mana Nigeria ke depan akan jadi hub gas Afrika. Nigeria berkongsi dagang dengan Maroko dan Algeria akan jadi pemain gas utama Afrika ke Eropa. Ketiga negara itu akan membangun jaringan pipa melingkari 12 negara Afrika dengan panjang pipa 5.600 km sebelum gas ini dikirim ke Eropa. Di sini membuktikan lagi bahwa Afrika akan menjadi pengendali energi suplai ke Eropa dan tidak mau lagi hubungannya dengan Eropa adalah terjajah. Mereka bebas, merdeka, berdaulat. Proyek gas itu adalah Geoeconomic Project, sebuah proyek strategis dibangun di Afrika Barat. Langkah yang harus Indonesia tiru tentunya. Untuk proyek gas tersebut, Afrika tidak bisa meninggalkan Wagner, karena Wagner diperlukan untuk mengamankan wilayah 12 negara yang dilewati, yang banyak rebelnya, yang ditunggangi Perancis dan Amerika. Berita lain lagi adalah dari sekutu Rusia, Tiongkok. Dalam 5 tahun terakhir, perdagangan negara-negara Sahel, khususnya negara French-speaking country atau negara-negara yang berbahasa Perancis di Sahel, menguasai 80% transaksi perdagangannya adalah Tiongkok. Dulu Perancis, sekarang Perancis hanya 5%, sisanya negara sekutu Barat, Inggris, dan Amerika. Dulu, 5 tahun yang lalu, 80% perdagangannya adalah Perancis, Amerika, Eropa. Sekali lagi, sekarang
Tiongkok. Tiongkok menguasai soft power trading ekspor impor di Afrika. Perkembangan Tiongkok di Afrika tidak bisa mengandalkan tentara resmi Tiongkok yang station berpangkalan di Djibouti di semenanjung Laut Merah yang memang fokus utamanya adalah menjaga kapal niaga yang melewati terusan Suez Laut Mediterania. Di daratan Afrika lainnya, Tiongkok perlu Wagner. Inilah pembicaraan berulang kali antara Xi Jinping dan Putin setelah Euro-Asia Aliansi, sekarang Asia-Afrika Aliansi. Semangat Asia-Afrika dimiliki dan didesain oleh Bung Karno, tapi yang jalanin Tiongkok, yang di sini masih sibuk urusan penguasaan lokal-lokal saja. Rusia, Tiongkok aliansi di Afrika membuat Wagner punya peran unik. Yang ini semakin membuat Amerika, polisi dunia jadi mulai naik darah. Temperatur emosi mereka naik. Perang di Ukraina belum selesai. Anggaran dalam negeri membangun Amerika berkurang. Afrika mulai melepas diri dari sekutu barat dan Amerika. Lalu Tiongkok bersiap di Laut Utara Natuna. Catatan ya sahabat, Newman gak akan pernah mau menyebut kata Laut Cina Selatan, tapi Laut Utara Natuna atau Laut Natuna Utara. Dan Tiongkok ke Kuba. Iya, Kuba. Tiongkok di Kuba itu melanggar doktrin Monroe-nya Amerika yang dijalani Amerika sejak tahun 1823, bahwa di mana Amerika harus menguasai Western Hemisphere-nya dunia. Perang nih. Indonesia gimana? Sudah siap? Peace.